kita lanjutkan berikutnya dengan opsi put. Nah, berbeda kebalikan dengan opsi call tadi. Opsi put itu adalah bagi pembeli adalah muncul hak untuk menjual. Jadi kalau tadi opsi call hak untuk membeli, kalau di sini adalah hak untuk menjual. Jadi posisinya sekarang misalnya Tuan A itu tidak memiliki saham dan akan menjual sahamnya misalnya 3 bulan lagi, dan kekhawatiran dia adalah harga saham akan mengalami penurunan. Sebaliknya bagi penjual opsi put, ekspektasinya adalah harga saham akan mengalami peningkatan, sehingga mereka bisa membeli dengan harga relatif, mereka bisa dapat keuntungan sebesar premium nantinya. Sedangkan bagi Tuan A mengunci harga pada sekarang, diharapkan mereka nanti bisa mendapatkan keuntungan dengan menjual harga saham di atas harga pasar. Jadi ekspektasinya sekarang misalnya kita contohkan dengan kita coba merubah saja dari contoh soal dari opsi call tadi. Tuan A membeli opsi put untuk saham ABCD dengan premium Rp100. Opsi tersebut akan jatuh tempo 3 bulan lagi 10 Juli 2020 dengan harga exercise price sebesar 3.100. Nah, kita buat sama di sini, kita buat beberapa skenario harga di sini 2.600 sampai 2.700 sampai kita buat harga skenario harga lebih banyak dari tadi ada sekitar 11. Sekarang 12. Kita lihat. Nah, kita lihat dalam konsep dari put option, kita harus tahu dulu konsepnya. Muncul hak untuk menjual. Otomatis itu worth it itu adalah ketika kita bisa menjual pada harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang ada di pasar. Artinya apa? Kapan kontrak ini akan dieksekusi? Ketika harga pasar itu lebih rendah dibandingkan dengan harga exercise price. Sehingga ketika kita memiliki sekuritas, kita bisa menjual dengan harga 3.100, padahal di pasar misalnya harganya cuma 2.600. Nah, artinya kita bisa mendapatkan keuntungan di sini. Nah, tapi bagi pembeli, bagi penjual kontrak put, otomatis dia membeli dengan harga yang relatif tinggi, sedangkan di pasar harganya cuma 2.600. Jadi tetap sama dengan put option, di mana bagi penerbit atau penjual put option, mereka punya kewajiban untuk membeli pada harga exercise price. Oke, kita coba lihat. Pertama, kita coba lihat apakah eksekusi atau tidak. Kita pakai fungsi if saja. Jika harga pasar otomatis lebih rendah. Ketika harga pasar lebih rendah dibandingkan dengan harga exercise price, nah kita kunci. Nah, kita mau kopikan nanti. Oke. Command yes. Nah, kalau lebih rendah kita katakan yes nanti, dan kalau lebih tinggi nanti no. Otherwise no. Oke, kita lihat di sini yes. Nah, kita lihat di sini bahwa kapan dieksekusi pada harga di bawah 3.100, 3.050 dan lain-lain. Oke, premi kita bisa lihat. Oke, kita 100, kita kopikan saja dari sini. Kita lock. Kita lihat ini. Kita lihat payoff bagi long dulu. Nah, payoff-nya di sini adalah itu adalah nilai itu adalah di sini. Max ketika nilai max maksimum dari EP exercise price dikurangi dengan price, 0. Jadi itulah nilai dari payoff-nya. Jadi ketika harganya lebih rendah dibandingkan dengan harga ketika kita menjawab yes, nah kita lihat perbandingan antara harga exercise price. Nah, kita menjual di sini, dan sedangkan harga pasar, jadi keuntungan kita adalah selisih antara 3.100 dan 2.600 dengan asumsi di payoff ini kan kita tanpa premium dulu. Nah, kita lihat di sini max. Exercise price kita lock karena kita mau kopikan ke bawah, NF4 dikurang harga kemudian 0. Oke, kita bisa lihat
Oke, ini kita rubah supaya nanti bisa 0. Oke, kita dapatkan angkanya. Ini payoff untuk pembeli dan ini apa? Nah, kita lihat semakin rendah harga pasar, semakin tinggi payoff yang didapatkan oleh pembeli. Nah, kita lihat profitnya, di mana kita sudah mempertimbangkan di sini premium. Nah, profitnya di sini adalah sama tadi rumusnya dengan apa? Dengan long call tadi, itu adalah payoff dikurangi nanti dengan premium. Jadi payoff yang kita dapatkan dikurangi nanti dengan premium yang kita bayarkan. Nah, sehingga oke, inilah keuntungan kita. Oke, bisa Anda lihat bahwa kerugian maksimum kita hanya sebesar 100. Karena apa? Kita nggak eksekusi di sini. Karena apa? Kalau harganya misalnya adalah 3.150, otomatis lebih baik kita jual di pasar, kita nggak eksekusi kontrak kita jual saham kita dengan harga 3.150. Apalagi semakin tinggi, kita apa? Tapi kita akan kehilangan uang yang telah kita bayarkan kepada pembeli. Pada penjual opsi. Nah, ini yang apa? Semakin tinggi harganya, kita lihat di sini adalah walaupun berapa harga semakin tinggi, kita hanya ruginya adalah sebesar premium. Nah, tapi semakin banyak lembar opsi yang kita beli, nanti juga akan semakin besar juga. Nah, kalau kita beli 1 juta opsi, misalnya otomatis kita mengeluarkan uang 100 juta rupiah. Nah, kemudian kita, tapi nanti akan di trade off nanti dengan ketika kita bisa menjual di harga lebih tinggi di pasar saham. Baik, berikutnya kita masuk kepada payoff dan profit bagi penjual short. Ini ada short untuk put option ini, opsi put. Kita lihat payoff bagi di sini adalah nilai minimum, price dikurangi dengan harga sales price 0. Jadi kita lihat nilai minimumnya, min price, ini adalah price dikurangi nanti dengan exercise price, kita log exercise price-nya 4,0. Jadi kebalikan dengan payoff yang ada di payoff pada pembeli atau long. Nah, kemudian profit itu adalah sama premium dengan yang short call sebelumnya ya, itu adalah premium ditambah dengan payoff. Jadi premium kita didapatkan bagi penjual tambah dengan payoff. Nah, kita bisa lihat keuntungan maksimum yang bisa didapatkan oleh penjual put, opsi put itu adalah maksimum adalah hanya sebesar premi 100. Sedangkan kerugiannya bisa semakin besar ketika harganya semakin jauh di bawah harga pasar, semakin jauh di bawah harga exercise price-nya. Jadi semakin kecil harganya nanti akan semakin besar kerugian didapatkan oleh sini. Nah, sekarang kita coba buat grafiknya. Oke, kita gunakan yang sederhana aja. Oke, kita edit, select datanya, kita remove. Oke, kita tambahkan. Pertama, kita lihat payoff dulu ya. Kita payoff put payoff bagi long. Payoff bagi long. Oke, di sini. Kemudian kita tambahkan payoff short. Ini payoff short. Inilah gambarannya. Jadi bagi pembeli opsi itu payoff-nya akan semakin besar ketika harganya jauh di bawah 3.100. Dan begitu juga kerugian didapatkan oleh short itu akan semakin besar ketika harganya jauh di bawah 3.100. Oke, sebelum kita ingat lagi tadi, mungkin sama dengan call tadi. Kenapa pada harga 3.050 ketika profitnya 50 kita masih eksekusi, karena nanti itu akan mengurangi kerugian kita. Kalau kita nggak eksekusi, kerugian kita adalah 100.
Sedangkan di sini adalah kerugian kita bisa dikurangi menjadi 50. Begitu juga dengan 3.000, kerugian kita adalah menjadi 0. Kita masuk kepada berikutnya adalah grafik untuk profit. Oke, grafik untuk profit. Kita select data. Oke, kita add pertama profit long bagi pembeli, bagi tuan A di sini. Oke, kita supaya enggak apa, kita rubah posisinya dulu. Oke, select data, kita remove lagi. Oke, add profit long, berapa profit long? Oke, ini profit long. Oke, kemudian kita tambahkan profit short bagi penjual. Oke, datanya kita ganti dengan harga. Oke, ini bisa kita lihat di sini bahwa ini bagi yang ini adalah profit bagi short. Nah, maksimum profit itu bagi penjual opsi itu adalah hanya sebesar preminya. Sedangkan kerugiannya bisa sangat besar ketika harga di bawah harga exercise price. Nah, begitu juga nanti dengan profit kebalikannya, itu adalah keuntungannya itu adalah bisa sangat besar ketika harganya semakin kecil dibandingkan dengan exercise price-nya. Dan kerugian maksimum itu adalah hanya sebesar premi yang dibayarkan kepada penjual opsi. Oke, jadi kapan profit itu adalah 0? Ketika harganya itu adalah sebesar premium exercise price dikurangi dengan premium. Jadi exercise price kita adalah 3.100, kemudian dikurangi dengan premium 100, itu adalah pada harga 3.000. Jadi di sini kalau pada harga 3.000 kita lihat bahwa profitnya itu adalah 0 baik bagi kedua pihak. Nah, bagi pembeli dan bagi penjual di sini. Baik, itu saja pembahasan kita mengenai